Kalau ada siswa nggak suka sama satu mata pelajaran, Oke. itu karena gurunya atau karena pelajarannya, Mas? Suka dulu deh. Suka dulu atau paling nggak dengerin dulu gitu? Ngerti nomor 2 lah gitu. Bukan menyukai pelajarannya, tapi menyukai gurunya. Apa yang pernah Mas Budi lakukan terhadap salah satu siswa? Terapi kejut ke salah satu siswa, dia pinter ya. Dia pinter cuma jahilnya, isengnya tuh kebangetan. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty, di Guru Kreatif. tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Luar biasa. Ketemu lagi kita Kangen akhirnya. banget Mas Angga. Udah lama ya nggak tapping nih. Sibuk banget Mas Angga emang. Sok sibuk ya kita ya. Tapi kita punya konten-konten lain yang baru-baru selain podcast ya. Wah, ada lagi. Tunggu tanggal Siap. Hari ini kita podcastan dulu. Oke. Apa nih yang menjadi keresahan kita? Menurut Mas Mahe, kalau ada siswa nggak suka sama satu mata pelajaran, Oke. itu karena gurunya atau karena pelajarannya? Siswa nggak suka pelajaran. Terhadap satu mata pelajaran. Mas Mahe nggak suka matematika? Iya. Karena matematika susah, atau karena gurunya nggak pernah enak ngajarnya? Waduh, pertanyaan ini agak sulit. Rasanya sih kayaknya karena pelajaran, tapi jangan-jangan dari gurunya juga. Pernah nggak Mas Mahe belajar matematika, dapat guru enak, Mas Mahe menikmati tuh pelajaran matematikanya, walaupun Mas Mahe nggak suka sama matematika? Pernah. Jadi gini, ada sebuah momen itu sebenarnya secara profil gurunya biasa aja, nggak terlalu saya suka banget. Karena mungkin juga karena berhubungan dengan matematik gitu ya. Tapi ada satu momen bahasnya tentang peluang. Peluang. Dia punya metode yang berbeda sehingga Mas Mahe di materi itu jadi tertarik dengan matematika. Betul. Artinya kan gini Mas Mahe, berarti ketika ada suatu pelajaran yang tidak disukai oleh siswa, tapi gurunya dapat membuat sesuatu yang berbeda, menarik, bisa jadi atensinya terbangun. Jangan-jangan. Ya. Iya, benar juga. Ada peran guru sebagai motivator sebenarnya. Di materi itu pun juga sebenarnya nggak jago-jago amat. Iya, karena kita dia tertarik. Saya juga pernah, saya nggak suka pelajaran bahasa, apapun bentuk bahasa. Tapi ketika ketemu guru bahasa Inggris yang menyenangkan, walaupun saya tetap nggak bisa, ya itu dia. Tapi setidaknya saya tidak merasa di kelas itu beban berat. Betul. Ini nggak jadi beban berat. Nggak pengen cabut gitu. Iya, minimal. Ya udah, orang gurunya enak, seru, dengerin aja. Bisa urusan belakangan. Ya, itu kan udah bagian lain. Betul. Kita mau bahas sekarang, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai guru mengisi peran sebagai motivator tadi tuh. Bisa menjadi sosok yang membangkitkan gairah belajar siswa-siswanya. Dan kalau ingat zaman dulu kayaknya nggak banyak ya. Nggak banyak. Karena metodenya flat, sama aja. Nulis, kerjain tugas. Ya udah, apa yang ada di buku yang diajarkan gitu. Betul. Padahal kan sekarang harus sudah berbeda. Betul. Untuk membahas hal itu Mas Mahe, kita udah punya nih salah satu rekan kita. Oke. Mas Guru. Sedap. Mas Guru ya. Mas Guru. Siap. Yang merangkap motivator sebenarnya. Sedap. Ya, jadi dan beliau punya pendekatan atau apa ya, membangun persona mengajar yang berbeda di kelasnya. Ceritanya seru nih harusnya. Menarik. Kita sapa ya. Siap. Halo Mas Budi. Ya, siap. Halo Mas Angga sama Mas Mahe. Apa kabar nih Mas Budi nih? Gimana kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semua kita. Amin. Terima kasih sebelumnya Mas Budi ya sudah bersedia nih ngobrol-ngobrol sama kita di sesi podcastnya Guru Kreatif nih. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk bisa berkontribusi lah sama sharing-sharing tentang kehidupan. Siap. Nah, kita langsung mulai aja nih obrolannya nih Mas Budi nih. Iya. Mas Mahe mau nanya apa nih? Bener, saya penasaran Mas Budi ini kok motivator tapi juga guru. Nah, ini guru Mas Budi di sekolah mana sebelumnya sebenarnya? Ya, oke. Untuk saat ini saya aktivitas ngajarnya di Sekolah Global Mandiri Jakarta. Kebetulan saat ini megang kelas 5 SD. SD ya? Berarti ngajar banyak mata pelajaran ya Mas Budi ya? Betul, ada 5 pelajaran saya pegang: matematika bahasa Indonesia,
kemudian PKN, sosial, dan IPA. Ini pas nih Mas Mahe nih. Dari 5 itu kan nggak semua siswa seneng sama semua mata pelajaran itu. Bener. Apalagi matematik kalau saya. Ya, Mas Mahe ya. Betul. Nah langsung, sekarang baru kita mulai ke pertanyaan pertama Mas. Siap. Nah, karena misalnya tadi kalau Mas Budi kan ngajarnya banyak mata pelajaran ya Mas. Kalau saya coba bayangin kalau saya posisinya sebagai seorang siswa. Akan ada satu mata pelajaran itu saya nggak suka gitu. Bagaimana Mas Budi sebagai seorang guru kelas itu bisa menciptakan atau bisa membangkitkan motivasi atau setidaknya bisa membuat orang seperti saya atau siswa-siswa lainnya itu termotivasi untuk bisa menikmati sebuah pelajaran Mas. Paling nggak ada atensinya dulu ya. Minimal suka dulu deh. Suka dulu atau paling nggak dengerin dulu gitu. Ngerti nomor 2 lah gitu. Ya. Silakan Mas Budi. Iya, oke. Memang di pengalaman saya ngajar dari 2008 ya, secara resminya 2008 sampai sekarang udah 13 tahun ya Mas ya? Kurang lebih 12 tahun jalan 13 tahun. Ya, pengalaman sukanya ya, kalau saya bilang sih suka, kalau untuk dukanya sih tidak ada. Yang intinya tahapan-tahapan itu kayak kita ujian lah. Kita bisa melalui soal 1 berarti alhamdulillah kita bisa loncat ke soal 2. Nah, terkait sama pertanyaan Mas Angga dan Mas Mahe, ada nggak sih siswa yang nggak suka ya? Contoh misalkan satu pelajaran matematika. Itu kalau saya yang pasti itu saya memberikan first impression dulu buat anak-anak. Intinya bagaimana anak bisa menyukai dulu ya. Bukan menyukai pelajarannya tapi menyukai gurunya. Nah kebetulan saya sebagai seorang guru, bagaimana saya bisa membuat mereka happy, membuat mereka tidak tegang, membuat mereka bisa enjoy untuk bisa memecahkan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di pelajaran matematika. Dan yang paling penting memang peran guru itu sangat penting. Siswa atau siswi itu suka atau tidak suka tentang satu pelajaran ya. Kalau tadi saya contohkan matematika, itu adalah faktor guru adalah penentunya. Dulu mungkin waktu zaman kita sekolah ya, itu guru ada kategori killer gitu kan. Iya. Kita sempat bahas tuh Mas, guru killer Mas. Itu episode pertama kita guru killer tuh. Itu saya pengen rubah karena kebetulan saat ini sebagai seorang guru bagaimana caranya untuk bisa anak menyukai terlebih dahulu. Nah, ketika sudah suka, nah itu nanti kita akan gampang untuk memotivasinya, untuk bisa ngedrillingnya, untuk bisa meningkatkan kemampuan secara akademik. Yang paling penting memang akademiknya dapat, behave-nya juga dapat. Artinya Mas Budi, persona guru ini juga penting ya Mas ya. Ketika guru ketika masuk ke kelas, energi yang dibawa positif, branding yang akan dia tampilkan gitu ya, nggak harus jadi guru yang kocak gitu ya Mas Budi ya. Maksudnya persona yang Mas Budi maksud tadi mungkin bagaimana menjadi sosok yang asik nih betul untuk siswa-siswanya gitu berarti ya Mas Budi untuk awalnya nih ya, sebelum kita bicara motivasi ya Mas Budi. Betul sekali, betul banget Mas Angga, Mas Mahe ya. Jadi pesona dari seorang guru, aura dari seorang guru itu akan dilihat ketika dia berdiri pertama kali untuk bisa menarik simpati, menarik rasa ingin tahu dari siswa-siswa yang diajar. Karena kan tiap tahun tuh kan kita ganti-ganti murid kan. Betul. Yang murid saat ini akan naik ke level berikutnya, murid yang level yang sebelumnya naik ke kelas yang kita ajar. Nah, itu memang first impression dari awal harus sudah kita munculkan sehingga nanti ketika untuk tahapan selanjutnya, pertemuan selanjutnya mereka kangen sama sosok dari gurunya sendiri. Itu Mas Angga, Mas Mahe. Nah, penasaran saya nih, Mas Budi mengambil karakter seperti apa nih ke siswa-siswanya Mas? Kan ada guru yang pertama yang killer tadi kita bahas ya. Jadi masuk tuh udah serem nih gitu ya. Ada yang jomplang banget, lucu banget gitu. Jadi ditunggu-tunggu karena kapan nih ngelawaknya nih gitu ya. Betul. Kalau Mas Budi nih ngambil personanya yang seperti apa Mas? Kalau boleh diceritakan Mas. Saya coba jawab ya. Mungkin ini penilaian diri saya sendiri ya. Kalau untuk saya pribadi yang benar tadi kata Mas Mahe,
motivator juga, cuma posisi sekarang profesinya jadi guru. Ya semoga saya mencoba menjadi guru yang memotivasi, yang guru motivator lah untuk siswa-siswa yang saya ajar. Dan sekali lagi, ketika memang ada salah dan memang kita harus tegas ya. Memang ketika ada salah kita harus tegas. Ketika ada yang melakukan kesalahan, yang kita benci adalah apa yang dia lakukan. Bukan kita benci kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah itu dampaknya akan beda. Kalau misalkan kita benci sama anak yang melakukan kesalahan, itu mau dia berbuat baik, mau dia berbuat membanggakan kelas misalkan, itu nggak ada apresiasi dari saya. Tapi kalau misalkan saya hanya fokus kepada kesalahan atau hal yang tidak saya suka, itu kan bukan fokus kepada personnya, tapi tindakannya, dan itu sangat bisa berubah. Dan saya berusaha untuk menjadi seorang guru yang bisa memotivasi siswa-siswa saya. Gitu Mas Angga, Mas Mahe. Ngeri. Jadi benar tuh, maksudnya kadang kalau kita sudah, kan dulu sering tuh ya Mas Budi ya, kalau zaman kita sekolah dulu, kalau ada anak yang udah dicap bandel, tuh semua guru akan mau cap dia anak bandel nih. Iya, seolah-olah dia kayak nggak mungkin berubah gitu. Iya, di ruang guru tuh jadi buah bibir tuh. Di kelas ini pasti ada si ini nih, biang kerok. Gitu. Ya sebenarnya itu salah ya Mas Budi ya. Salah, perilakunya yang harus disasar ya. Betul. Apa yang pernah Mas Budi lakukan terhadap salah satu siswa, entah itu yang prestasi akademiknya rendah atau terlanjur dicap sebagai anak nakal gitu dalam tanda kutip gitu ya Mas Budi ya. Apa yang pernah Mas Budi lakukan sehingga anak itu bisa setidaknya merubah image yang minimal perilaku dulu misalnya, atau sampai ke pencapaian akademiknya. Betul, pernah nggak Mas Budi nemu yang seperti itu? Pengalaman saya mengajar, saya pernah melakukan terapi ya. Saya bilang terapi karena saya memberikan shock terapi ya, terapi kejut ke salah satu siswa. Dia pinter cuma jahilnya, isengnya itu kebangetan. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau nanti ketika kamu melakukan keisengan dan kejahilan itu membahayakan teman kamu sendiri, ya kan, teman sekelas sendiri, nanti Mr. Budi yang akan menghubungi mama papa kamu. Dan akhirnya kalau karakter orang yang iseng, yang bandel itu sebenarnya butuh perhatian. Butuh perhatian dari lingkungan sekitar, mungkin dari rumah, ya mungkin dari rumah papa dan mamanya mungkin sibuk bekerja. Kemudian ketika jam sekolah juga butuh perhatian dari lingkungan, ke gurunya, ke teman-temannya segala macam. Nah itu memang tetap harus dirangkul, tetap kita harus berikan porsi yang sama. Kalaupun kita berikan porsi yang lebih nggak apa-apa, karena tujuannya bukan dia manja ke kita, bukan kita selalu memenangkan dia juga, bukan. Tapi kita berikan pendekatan yang ya kita nyentuh hatinya. Kalau kita udah bicara dengan hati, ya insya Allah nanti diterima dengan hati. Jadi dan itu alhamdulillah sampai ketika saya bilang seperti itu, dan akhirnya dia berubah sedikit demi sedikit.